Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast Historian DSP bersama saya Medina Sagita Putri. Kali ini podcast Historian DSP akan kembali membahas seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dia merupakan salah seorang wakil presiden kita dan dia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Nah, siapa lagi kalau bukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung kita mulai ya. Gusti Raden Mas Doro Jatun. Demikian nama yang disandang beliau ketika kecil. Nah, beliau dilahirkan tanggal 12 April 1912 di Yogyakarta. Beliau adalah anak ke-9 dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan istri kelimanya, Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Alit. Nah, masa mudanya beliau dihabiskan di luar lingkungan keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 menitipkan beliau ke pasangan Belanda semenjak berusia 4 tahun. Beliau dititipkan di rumah keluarga Mulder, seorang kepala sekolah Notre Hollands Javanese Young School atau NHJJS. Nah, pihak keluarga Mulder diberi pesan agar Gusti Raden Mas Doro Jatun dididik selayaknya rakyat biasa. Beliau diharuskan hidup mandiri tanpa didampingi pengasuh, dan nama beliau pun jauh dari kesan bangsawan. Di keluarga ini beliau dipanggil dengan nama Hengki atau Heng Kecil. Nah, masa-masa sekolah beliau dijalani di Yogyakarta, mulai dari Frobel School, taman kanak-kanak, lanjut ke Eerste Europe Large School B, yang kemudian pindah ke Nuttele Europe Larger School. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar beliau melanjutkan ke Horsburger School di Semarang dan Bandung. Namun, jenjang pendidikan HBS beliau belum sempat tuntas ketika ayah beliau memutuskan mengirim beliau bersama beberapa saudaranya ke Belanda. Setelah menyelesaikan gimnasium, beliau melanjutkan pendidikan di Rijksschool University di Leiden. Nah, di sini beliau mendalami ilmu hukum tata negara. Nah, beliau juga aktif di klub debat yang dipimpin oleh Profesor Scherich. Nah, pada masa pendidikan di Belanda ini, beliau berkenalan dengan Putri Juliana yang kemudian menjadi Ratu Belanda dan menjadi sahabat karib di sana. Menjadi sahabat karib dengan beliau. Nah, di tahun 1934 peta politik dunia mulai bergerak cepat. Tanda-tanda meletusnya Perang Dunia II semakin jelas. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 memutuskan memanggil pulang Gusti Raden Mas Doro Jatun, meskipun yang bersangkutan belum menyelesaikan pendidikannya. Nah, setibanya di tanah air, beliau langsung disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Saat itu juga Sri Sultan menyerahkan keris Kiai Joko Piturun kepada Gusti Raden Mas Doro Jatun. Nah, keris Kiai Joko Piturun ini sebetulnya adalah atribut bagi putra mahkota. Ini biografi beliau saya ambil dari situs keraton jogja.id. Kalau misalkan ada yang salah silahkan dikoreksi. Nah, sebenarnya keris ini adalah atribut untuk putra mahkota, sehingga yang mengenakannya bisa dianggap sebagai calon penerus tahta. Nah, serang beberapa hari kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pun wafat. Perjalanan Gusti Raden Mas Doro Jatun menuju singgasana ternyata tidak mudah nih. Sebagai bagian dari sejarah Mataram, setiap ada calon baru di Kesultanan Yogyakarta diharuskan untuk menandatangani kesepakatan terlebih dahulu dengan Belanda. Nah, politisi senior Belanda, Dr. Lucien Adam yang berusia 60 tahun harus berdebat panjang dengan Gusti Raden Mas Doro Jatun yang saat itu baru 28 tahun.
Nah, perdebatannya berjalan alot, utamanya disebabkan oleh 1. Gusti Raden Mas Dorojatun atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak setuju jabatan Pati merangkap pegawai kolonial. Hal ini agar tidak ada konflik kepentingan. Beliau juga tidak setuju Dewan Penasihat yang ditentukan oleh Belanda, dan beliau menolak pasukan atau prajurit keraton mendapat perintah langsung dari Belanda. Nah, setelah 4 bulan tidak menghasilkan apa-apa, tiba-tiba beliau berubah sikap. Hal ini cukup mengherankan ya, karena beliau akhirnya bersedia menerima semua usulan Dr. Lucien Adams. Di kemudian hari, beliau berkisah bahwa keputusan itu berdasarkan bisikan yang menyuruh beliau menandatangani saja kesepakatan yang diajukan, karena Belanda tidak lama lagi akan pergi dari bumi Mataram. Pada 12 Maret 1940, di Trattat Prabayeksa, kontrak politik dengan Belanda yang berisi 17 bab yang terdiri dari 58 pasal beliau tanda tangani tanpa dibaca lagi. Kontrak tersebut berlaku semenjak Gusti Raden Mas Dorojatun naik tahta, berarti menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Akhirnya beliau naik tahta pada Senin Pon 18 Maret 1940. Beliau dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibja Raja Putra Narendra Mataram, yang dilanjutkan dengan penobatan beliau sebagai raja dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Kaping 9. Nah, di hari penobatan beliau berpidato dengan mengeluarkan kalimat yang dikenang oleh semua orang hingga saat ini. Saya memang berpendidikan barat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa. Di masa Republik, ketika sebuah negara baru lahir di negeri ini, 17 Agustus 1945, dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 segera mengambil sikap. 2 hari setelah proklamasi, beliau mengirimkan telegram ucapan selamat kepada para proklamator kita. 2 minggu setelahnya, tepatnya pada 5 September 1945, beliau bersama Sri Paku Alam 8 mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Akhirnya Jogja dengan demikian memasuki abad modernnya, di mana Jogja bukan lagi sebuah entitas negara tersendiri, tapi bagian dari sebuah negara republik. Langkah beliau yang didukung sepenuhnya oleh rakyat ini di kemudian hari dibuktikan dengan pengabdian yang total. Nah, ketika negara yang baru lahir ini menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial yang ingin kembali berkuasa, beliau mengundang para tokoh bangsa untuk pindah ke Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota Republik Indonesia yang baru lahir. Peran beliau terhadap Republik juga ditunjukkan melalui dukungan finansial. Nah, selama pemerintah Republik berada di Yogyakarta, segala urusan pendanaan diambil dari kas keraton. Hal ini meliputi gaji presiden dan wapres, staf operasional TNI, hingga biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak pernah mengingat-ingat berapa jumlah yang sudah dikeluarkan. Untuk beliau, hal ini merupakan bagian dari perjuangan. Bahkan beliau memberi amanat kepada penerusnya untuk tidak menghitung-hitung, apalagi meminta kembali harta keraton yang diberikan untuk Republik. Nah, pada tahun 1949, setelah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta berserta seluruh jajaran staf kabinet RI kembali ke Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyampaikan pesan perpisahan dengan sangat berat hati. Beliau berujar,
Jogja sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Silakan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta. Demikianlah si Sultan Hamengkubuwono IX menjalankan sabda Pandita ratunya. Sesuai telegram yang beliau kirim dua hari setelah proklamasi bahwa beliau sanggup berdiri di belakang paduka yang mulia. Nah, beliau sendiri mengabdikan diri dalam berbagai posisi. Selain jadi pejuang kemerdekaan, beliau juga tercatat sebagai Menteri Negara di Kabinet Syahrir, Kabinet Sultan, lalu di Kabinet Bung Hatta I, Kabinet Bung Hatta II, hingga Masa RIS. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Natsir. Beliau juga terus menjabat berbagai jabatan di tiap periode hingga pada 1973 beliau menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua. Jabatan itu beliau emban sampai 23 Maret 1978 ketika beliau mengundurkan diri. Hingga akhirnya beliau setelah mengundurkan diri, beliau akhirnya wafat pada 2 Oktober 1988 ketika beliau tengah berkunjung ke Amerika Serikat. Beliau wafat di George Washington University Medical Center. Kemudian beliau dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja di Imogiri, diiringi lautan massa yang cukup berduka. Lalu setelah itu, pada saat itu juga pohon beringin Kiai Wijayan Daru di alun-alun utara mendadak roboh, seakan pertanda duka yang mendalam. Oke, sekian sedikit kisah yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.